adik-adik di rumah itu ya segala sesuatu itu usahakan maksimal dan totalitas saja sih. Luangkan waktumu sebisa mungkin untuk belajar persiapan ini. Jadi kan ini anggaplah kesempatan terakhir kalian. Kalau KSN untuk kelas 11 itu kesempatan terakhir. Kalau KSM adik-adik masih bisa ikut. Kelas 12 pun masih bisa ikut. Oke, itu saja nanti Rahman dilihat nanti soal saya kirimkan nak ya. Oke, next yang lain kalau mau kerja dan mau tanyakan juga silakan terkait dengan relasi rekursif. Kemudian kita lanjut. Kemarin dari saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Next, jangan tinggalkan saya. Maksud saya kalau kalian mau ke kamar mandi atau apa, bisa chat, izin chat ya, supaya saya tahu, jangan sampai saya tidak tahu juga, supaya etikanya dijaga. Nah, kemudian yang berikutnya tadi kemarin saya sudah lihat hasil belajar dari ketiganya. Barusan tadi Hilmi juga sudah kerja, alhamdulillah. Next, yang dipermasalahkan oleh Haikal adalah di nomor berapa ya? Nomor 6. Ya Haikal ya? Haikal? Oke. Di nomor sip, nomor 6. Nomor 6 saya akan bahas, tetapi sebenarnya di sini di nomor 6 kamu boleh tulis materi apa di nomor 6 itu di cakaran kalian ya, sambil apa yang saya sampaikan kalau rasa penting silahkan catat supaya kamu tahu ini mau diarahkan kemana. Di nomor 6 itu adalah ada materi yang mana sebenarnya Rahman sepertinya belum dapat deh, tentang kombinatorika. Kombinasi, permutasi, aturan perkalian, Hilmi sama Haikal sempat dapat. Rahman pernah dengar dan dapat materi itu? Coba Rahman. Pernah dengar. Tapi dengar plus dapat? Pernah plus kerja? Oh, oke, fine. Belum secara detail. Atau kamu bisa sampaikan apa bedanya permutasi dan kombinasi? Cirinya. Memperhatikan urutan. Ya, urutannya. Kalau permutasi memperhatikan. Betul. Oke, berarti sudah ada sedikit-sedikit modal awalnya, sudah tahu. Tapi sudah melihat contoh-contoh soal, soal ini dia kombinasi, soal ini dia permutasi, kalau soal ini dia aturan perkalian saja, itu sudah pernah lihat. Sudah, oke, berarti nanti dia tidak terlalu susah ya. Oke, nanti saya kondisikan untuk itu, karena saya pikiranku kemarin Rahman belum sempat dapat itu secara mendalam untuk membedakan. Jadi, jujur PowerPoint-nya pun belum saya buat masukkan contoh tentang materi prasyarat tersebut. Oke, next, kita nanti akan saya bahas juga itu ya, semoga banyak waktunya. Nomor 8, kita lihat di nomor 8. Oke, semuanya sudah dibuka di nomor 8. Sudah? Oke, sudah. Oke. Di nomor 8. Di nomor 8 saya mau tanya pendapat masing-masing dulu. Setelah kalian, adakah yang sudah mengerjakan? Haikal, agak paham. Oke, Haikal. Next. Di sini saya harus mencatat juga soalnya. Haikal agak paham. Next, yang lain saya. Siapa ini? Hilmi. Oh, sama. Saya kira kemarin kalian coba kerja. Baru sampai setengahnya. Oke, berarti di langkah mana yang kamu bermasalah? Saya buka coba pembahasannya ya. Kalau kita lihat KSN. Oh, astagfirullahaladzim, saya belum share screen ya. Tunggu.
Saya buka dulu. Oke. Saya lihat dulu pembahasan. Kedengaran suara hujan di situ saat ini? Tidak aman berarti ya? Oke, alhamdulillah. KSN pembahasan. Sudah kelihatan layar saya? Oke. Pembahasan matematika. Sekarang kalian buka di nomor 8 dulu. Oh, aktif ya internetnya soalnya. Oke. Kelihatan pembahasannya di sini tuh? Kelihatan ya? Oke. Apa masalahnya? Ungkapkan satu-satu dulu supaya saya tahu. Kalau mutlak tahu tahu. Mutlak tahu enggak? Tahu ya? Tahu. Syarat-syaratnya? Tahu kenapa sampai dibentuk menjadi ini? Garis bilangan ada begini tak susun? Yang bagian mana? Bagian penyusunan di garis bilangan. Oke, supaya langsung saja. Jadi ini kita masuk ada materi yang mana adik-adik itu seharusnya materi kelas 10. Ya, materi kelas 10 yang pertama. Yang harus adik-adik ketahui, adik-adik harus tahu tentang pertidaksamaan kuadrat. Cara mencari pertidaksamaan kuadrat itu bisa dicari. Kemudian yang kedua, syarat untuk bentuk ini, pecahan. Kapan nilai pecahan ini selalu ada atau ada nilainya? Berarti tentu pada saat bagian penyebutnya tidak boleh 0. Kenapa dia tidak boleh 0? Karena pada saat dia punya penyebut ini 0, suatu bilangan dibagi 0, itu hasilnya tak terdefinisi. Jadi ada syarat itu. Kemudian yang ketiga, pengetahuan yang harus adik-adik punya di sini adalah nilai mutlak, ya. Jadi apapun yang adik-adik dapat kalau ada mutlaknya, utamakan adalah ubah tanda mutlak. Bukan ubah. Jadikan yang sebelumnya bertanda mutlak tidak lagi bermutlak dengan cara menggunakan definisi. Jadi 3 ini ya nanti akan dicari garis bilangannya, maka dapatlah garis bilangan seperti ini. Tapi tidak perlu semua bilangan-bilangan ini dimasukkan, hanyalah karena ada 3 syarat ini, hanyalah 3 yang terarsir nantinya, itu yang akan menjadi kita jabarkan dalam bentuk pencarian nilai X yang memenuhi, seperti itu. Oke? Nah, sebelum saya masuk ke sini, sebelum saya masuk kemari, saya masuk ke materi ini dulu. Nih, pertidaksamaan rasional. Ada yang pernah dapat bentuk pertidaksamaan rasional? Hilmi. Kalau Hilmi kayaknya belum dapat deh. Tapi tahu kalau kamu sudah sempat baca-baca, nak. Kalau Haikal, silakan. Dengan Rahman. Pertidaksamaan rasional. Sudah dapat model begini? Kenapa Rahman? Oh, kalau kamu dapatnya tanda sama dengan berarti persamaan. Kalau pertidaksamaan kan lebih dari. Bagaimana maksudnya? Ayo, itu masuk pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaan lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Ada sempat mengerjakan bentuk soal seperti ini?
Siapa itu? Hilmi? Haikal? Hilmi? Oke. Next. Berarti siapa? Rahman. Rahman sempat dapat waktu di kelas 10-mu. Kan kelas 10-mu di Kalimantan. Sempat dapat masih dasarnya. Oke. Next, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan rasional karena di soalmu itu ya, soal ini saya maksud, soal ini ada bentuk rasional. Rasional itu artinya pecahan ya. Nah, kita langsung mulai saja. Nah, bentuk umum pertidaksamaan rasional itu kapan bentuk pertidaksamaan rasional? Kata pertidaksamaan ya, kata pertidaksamaan ini ditandai dengan ada tandanya seperti ini semua. Nah, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari atau kurang dari. Kalau dia persamaan berarti dia sama dengan. Kapan dia disebut sebagai pertidaksamaan rasional? Kata rasional itu artinya adalah bentuknya pecahan. Ya. Pecahan. Lagi-lagi kambuh. Oke, pecahan. Nah, tapi pecahan yang dia maksud adalah yang di bagian atas itu harus memiliki variabel dan di bagian bawah juga bervariabel yang sama. Kalau misalkan di atas adalah variabelnya X, bagian bawah itu juga variabelnya X. Oke? Nah, sama seperti saya selesaikan contoh ini. Ini disebut sebagai bentuk pertidaksamaan rasional. Kenapa? Karena ada tanda kurang dari sama dengan. Oke? Kemudian ada tanda, dia ini bentuknya pecahan. Oke? Kalau sudah seperti ini, meskipun sebelah kanannya itu belum 0, itu tidak ada masalah. Oke? Sekali lagi tidak ada masalah. Nah, apa sih yang kita mau cari dari menyelesaikan pertidaksamaan rasional? Oh ya, kalau misalkan sementara saya menjelaskan, terus ada yang kamu rasa terlalu cepat atau perlu diulang, bilang buat catatan-catatan kecil di cakaranmu yang mungkin tidak ada saya tuliskan di sini. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan langsung bilang saja. Nah, selanjutnya di sini ya, kalau kita menyelesaikan bentuk seperti ini, tapi hati-hati ya, beda kalau misalkan saya punya katakanlah 3x kurang 3 per 2 lebih dari 2. Lebih dari 2. Ini adalah bukan bentuk pertidaksamaan rasional. Ya, bukan bentuk pertidaksamaan rasional secara umum. Kenapa? Karena bagian penyebutnya itu tidak bervariabel X. Karena di atas bervariabel X, di bawah tidak bervariabel X. Secara sederhananya, kamu diminta kalau misalkan menyelesaikan bentuk seperti ini, tentu yang ditanyakan adalah tentukan nilai X-nya. Nilai X yang memenuhi itu berapa sih? Masuk ke sini. Nah, caranya, lihat. Adik-adik harus ingat, kalau misalkan kamu menyelesaikan seperti ini, bagian bawah itu berarti penyebut ya. Bagian penyebutnya ini kan bukan 0 dan dia positif. Oke? Berarti ini boleh kali silang aja. Berarti 2 kali 2 dapatnya 4. Berarti 3x kurang 3 lebih dari 4. Atau dengan kata lain, kedua ruas itu dikali dengan 2. Mengalikan dengan bilangan positif itu tidak akan merubah tanda. Oke? Tidak akan merubah tanda. Kemudian, selesaian dari pertidaksamaan itu pasti hasil X-nya juga nanti dalam bentuk pertidaksamaan. Oke? Nah, selanjutnya di sini tujuannya cari X, berarti jadikan X tunggal, berarti 3X lebih dari 7, berarti X lebih dari 7 per 3. Oke? Jadi kalau ditanyakan, maka HP-nya adalah setiap X elemen bilangan real, di mana X lebih dari 7 per 3. Boleh seperti ini, ya. Boleh penulisannya dalam bentuk interval, ya. Kalau ini adalah dalam bentuk himpunan, kalau dalam bentuk interval, ya, kata lebih dari, logikanya gini, lebih dari 7 per 3. Ini adalah sebuah garis bilangan.
kata lebih dari yang tidak ada tanda sama dengannya itu adalah bulatan kosong. Itu adalah bulatan kosong. Oke. Kalau misalkan di sini adalah 7/3, berarti kata lebih dari itu artinya pergerakan adalah arsiran di sebelah kanan. Inilah daerah yang saya katakan sebagai X lebih dari 7/3. Kalau dia kurang dari, berarti arsiran ke kanannya, ke kirinya 7/3. Oke. Nah, selanjutnya penulisan yang ini, yang pakai kurung kurawal, itu penulisan secara himpunan. Boleh. Nah, tetapi seperti soal di nomor 8-mu ya, adik-adik harus mengetahui bagaimana kalau penulisannya dalam bentuk interval seperti ini. Negatif 1,1 ini bukan titik X, Y. Ini kalau dibaca, ini kan ada kurung siku nih. Kurung siku itu artinya adalah mulai dari negatif 1 sampai, ini kurungnya beda ya, kurungnya kurung buka, ini artinya mendekati 1. Jadi ini, dia interval yang ini, yang untuk min 1, dari min 1 sampai X mendekati 1. Jadi nanti akan ada beda-beda, penulisan yang berbeda-beda dari penulisan selesaian, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini karena dia arahnya ke kanan, berarti ke kanan itu artinya dia mendekati suatu bilangan positif yang tak hingga. Ya, positif tak hingga. Sedangkan kalau misalkan pergerakannya ke kiri, berarti itu adalah bilangan mendekati negatif tak hingga. Oke. Berarti X lebih dari 7/3, ini saya bisa tuliskan, ini kan tidak ada tanda sama dengan. Kalau dia tidak ada tanda sama dengan, maka dituliskan seperti ini. Buka kurung biasa bukan kurung siku. Mulai dari 7/3, pergerakannya ke kanan. Oh, berarti sampai mendekati positif tak hingga. Seperti itu. Untuk tak hingga, kurungnya harus seperti ini. Wajib ya, ketika ada kata tak hingga maka kurungnya seperti ini, karena bilangan tak hingga itu adalah bilangan yang sangat besar yang belum ditahu di mana titik berhentinya. Kenapa kalau ini 7/3 kita tidak pakai kurung siku? Kurung siku itu digunakan jika tandanya itu adalah ada tanda sama dengan. Oke. Nah, sebelum saya lanjut ke contoh yang ini, saya pahami dulu tentang kalian bagaimana cara penulisan kalau garis bilangan ya. Apa tadi kumpulan PPT? Coba. Oke. Nih. Nah, inilah contoh-contoh secara utuh bagaimana cara penggambaran kalau misalkan himpunan-himpunannya seperti ini. Nah, kalau ini nomor 1 saya bacanya X lebih dari P kurang dari Q. Atau dengan kata lain, X ini berada di antara P dan Q. Nah, kalau tidak ada tanda sama dengannya, maka dia bulatan kosong. Jadi, kalau misalkan saya gambarkan nih, ya, gambarkan dengan yang baru seperti ini. Ya, oh P. P itu lebih kecil daripada Q, karena letaknya di kiri kan kalau kita baca P kurang dari. Berarti ini adalah P, dan di sini adalah Q. Kenapa dia bulatan kosong? Karena tidak ada tanda sama dengan. Kemudian X ini adalah bilangan yang berada di antara P dan Q. Berarti arsirannya yang mana? Yang ini. Oke, arsirannya yang ini. Ini dalam bentuk arsiran. Ada juga yang menggambarkan dalam bentuk grafik. Kamu tetap harus tahu, kenapa dia digambarkan ini dicetak tebal berwarna merah bukan tanpa arti. Itu artinya sama seperti arsiran saya. Artinya adalah nilai X itu berada di antara P dan Q. Tetapi pertanyaan saya, apakah P dan Q masuk sebagai himpunan selesaian?
Tidak, oke. Ya, tidak ya. Karena hanya berada di antara P dan Q. Nah, seperti yang telah saya sampaikan, kalau tidak ada tanda sama dengan, maka kurungnya itu hanyalah kurung biasa. Karena di titik-titik ujung, itu tandanya tidak ada tanda sama dengan, maka kurungnya kurung biasa. Oke? Nah, sama seperti ini. Saat X mulai dari P sampai dengan Q, berarti gambarnya kurang lebih seperti ini, tetapi bulatannya harus bulatan penuh. Kalau saya bilang, ini bulatan penuh, ini penuh ya. Bulatan penuh, ini P, ini Q, berada di antara. Oke, berarti kalau kita bilang dia start dari nilai P sampai ke Q dan dia punya selang ya, selangnya itu beda. Jadi kalau adik-adik dapat soal seperti ini, misalkan kayak gini, berada dalam selang P, Q, jangan dianggap itu sebagai titik X, Y dalam koordinat, itu berbeda. Ketika dia mengatakan himpunan selesaian, maka yang dia maksud P, Q, misalkan 2,3, kurungnya seperti ini bukan titik X sama dengan 2Y sama dengan 3, tidak. Tetapi selesaiannya itu mulai berada di antara 2 dan 3. Jadi kalau tulisannya 2, 3 dalam selesaian pada pertidaksamaan, ini bukan titik X, Y, melainkan X yang dia maksud itu berada di antara 2 dan 3, seperti itu. Ya. Nah, kalau misalkan dia ada tanda sama dengan, maka dia punya kurung itu adalah kurung siku seperti ini. Ya. Ini juga P dan Q kamu bisa lihat, oh berarti gambarnya seperti ini. Kalau saya gambarkan biasa dalam bentuk arsiran, berarti yang bulatan penuh di P, bulatan kosong di Q, di antara ya sudah di sini. Ya. Jadi jangan asing dengan penggambaran seperti ini, maupun dalam bentuk grafik ataupun dalam bentuk selang interval. Oke, sampai nomor 4 kurang lebih sama contohnya. Kita lihat di nomor 5. Di nomor 5 ini yang saya katakan tadi. Seperti misalkan X kurang Q, berarti kata kurang dari ya, kata kurang dari itu arsirannya ke kiri. Berarti kalau di sini Q, kenapa dia bulatan kosong? Tidak ada sama dengan. Oke, Q. Berarti arsirannya ke kiri. Tanda panah ini artinya adalah terus ke sebelah kiri, makin kecil sampai sangat mendekati negatif tahingga yang tidak ditahu nilai tahingganya itu berapa. Oke, ini 1 juta misalkan, enggak tahu, belum tahu, yang jelas sampai negatif yang sangat kecil berada di sebelah kiri. Sehingga tandanya pun pada grafik seperti ini bertanda panah, dan dalam bentuk selang seperti yang saya katakan, kalau dia dalam bentuk tahingga maka dia punya kurung adalah kurung biasa. Karena Q-mu tidak ada sama dengan, maka dia kurung biasa. Begitupun saat Q ada tanda sama dengan, berarti dia di contoh 6 Q-nya ada tanda kurung. Itu kamu perhatikan baik-baik. Di nomor 7 demikian, karena dia X lebih dari, berarti pergerakan ke kanan. Kalau dia ke kanan, berarti dalam garis bilangan, semakin ke kanan, itu bilangan akan semakin besar, dan dia mendekati positif tahingga yang belum ditahu nilainya. Nah, kalau dia tahingga, berarti tanda kurungnya adalah kurung biasa. Oke? Sama juga seperti ini. X lebih dari sama dengan P, sama dengan di P. Berarti di P-mu kurung siku lebih dari, berarti dia ke arah kanan yang tahingga. Tahingga positif, berarti positif tahingga tutup kurung biasa. Oke, untuk contoh ini adakah yang mau ditanyakan? Belum? Aman ya? Oke. Kita lanjut ya supaya paham. Saya tidak hapus nanti kalian boleh catat, saya saving. Oke. Next. Mana tadi? Ini. Next kita lanjut di sini. Nah, hati-hati sebelum kamu menyelesaikan ini
Pertidaksamaan lagi. Pertidaksamaan kalau mengalihkan dengan negatif, apa yang terjadi pada tanda pertidaksamaan? Ya, tandanya dibalik ya. Tandanya dibalik. Kalau dia lebih dari, berarti jadi kurang dari. Kalau dia kurang dari sama dengan, berarti lebih dari sama dengan. Intinya seperti itu. Nah, jadi saya tidak bahas tentang itu, saya langsung fokus pada ini. Bagaimana caranya kita menyelesaikan pertidaksamaan berikut? Oke. Nah, kita lihat di bagian atas itu bervariabel, di bagian bawah bervariabel. Kapan sih? Sorry. Ini dulu. Artinya yang ini tadi, HP yang kamu dapat lebih dari 7/3. Oke, artinya adalah biasanya tes manapun, misalkan dapat soal-soal yang bentuknya PG, meskipun KSN jelas bukan PG, saya satu kali menjelaskan, misalkan KSM, kamu dapat seperti ini, biasa ada opsi-opsi yang sudah diberikan, ya, sudah ada diberikan. Itu sebenarnya kalau ada opsi-opsi itu bisa dites di dalam pertidaksamaan itu. Oke, misalkan kayak gini, X berarti yang boleh masuk adalah nilai yang berada lebih dari 7/3. Apakah 7/3 boleh dimasukkan ke sini? Apa hasilnya kalau tidak ya? Oke, tidak. Kenapa? Karena ketika misalkan 7/3 kamu masukkan kemari, berarti kan nanti hasilnya 3 kali 7/3 dikurangi 3/2. Ini coret, berarti 7 kurang 3, 4. 4 bagi 2, hasilnya kan 2. Sedangkan dia bilang katanya 2, yang sebelah kiri, ya, nilainya itu harus lebih dari 2. Apakah benar 2 lebih dari 2? Berarti pernyataan ini salah. Oke? Artinya adalah ketika adik-adik masukkan kemari, buat dia pernyataan ini, kalimat terbuka ini, kalimat yang memiliki variabel X ini, bernilai benar saat dimasukkan nilai X-nya. Oke? Jadi, kalau misalkan kamu mau tes, berarti X sama dengan, katakanlah, kan 7 bagi 3 itu adalah 2 lebih. Saya ambil 3, berarti ketika X-nya 3, berarti 3 kali 3, 9. 9 kurang 3, 6. 6 bagi 2, 3. 3 lebih dari 2. Oh ya, sudah benar. Oke, berarti itu kalimat ini bernilai benar ketika X-nya sama dengan 3. Oh, berarti benar ini. Sampai seterusnya. Pasti berapapun nilai yang kau kasih masuk makin positif tak hingga, itu pasti menyebabkan hasil yang di sebelah kiri nilainya pasti lebih besar daripada 2, seperti itu. Nah, kita lihat. Jadi itu intinya ya, kalau kamu dapat nilai X itu apa sih maksudnya, itu harus tahu. Kemudian, selesaikan pertidaksamaan berikut ini. Pertidaksamaan yang sekarang ini yang kita akan selesaikan itu berbeda dengan contoh yang sebelumnya. Perbedaannya adalah di bagian penyebutnya. Oke? Di bagian penyebut ya, yang sebelumnya itu hanyalah konstanta saja, yang mana konstanta tersebut kita bisa langsung tentukan karena kita tahu apakah bilangan tersebut bilangan negatif atau bilangan positif. Oke? Nah, akan berbeda dengan bentuk yang seperti ini. Bentuk yang seperti ini, X kurang 1 ini, itu belum diketahui. Belum diketahui apakah bernilai positif atau negatif. Kan belum ditahu nilai X-nya berapa. Oke, jadi kalau saya bilang X kurang 1, nilainya positif atau negatif? Tidak ada yang tahu, Ibu, karena kita belum tahu nilai X-nya, sedangkan X itu kita mau cari. Nah, itu sekarang yang akan kita cari, yang akan kita bahas. Oke? Nah, selanjutnya, lihat di sini, ya. Jadi ini belum ditahu, jadi tidak boleh karena dia belum diketahui positif negatif, tidak boleh langsung asal kali silang. Berarti X kurang 1 kali 1, tandanya tetap. Hati-hati loh. Kalau kamu pakai tanda tetap di sini, itu berarti kamu menganggap X kurang 1 itu positif. Sedangkan X kurang 1, kita belum tahu. Boleh jadi mungkin negatif. Oke? Bisa paham? Jangan dikali silang langsung. Salah langsung kali silang. Kalau di bagian bawah ini masih bervariabel, kok kali silang biasa. Itu salah. Jadi kali silang itu berlaku kalau di bagian bawah itu hanya konstan saja. Itu kamu harus tahu. Ya? Nah, selanjutnya. Lihat, ini adalah bentuk pertidaksamaan rasional. Ini bentuk rasionalnya. Jadi ada yang disebut dengan syarat.
Ya, syarat. Syarat itu diberikan kalau ada suatu bentuk yang memang harus memerlukan syarat. Yang pertama itu adalah bentuk yang bentuknya pecahan. Itu harus ada syaratnya. Bentuk yang ada akar itu juga harus ada syaratnya. Bentuk apalagi yang ada syaratnya tadi ya? Ya, itu saja dulu. Kemudian kalau misalkan seperti ini. Ini adalah pecahan. Oke? Sebab 2x plus 7 per x kurang 1 itu adalah bentuk pecahan. Bentuk pecahan ini akan ada nilainya. Akan ada nilainya saat kapan? Saat si penyebut tidak boleh 0. Oke? X kurang 1 tidak boleh 0. Penyebut secara keseluruhan. Misalkan di bagian bawahmu nanti kau dapat x kuadrat kurang 2x plus 2. Berarti syaratkan semua yang di bawah itu tidak boleh 0. Oke, setelah x kurang 1 tidak boleh sama dengan 0, berarti x tidak boleh sama dengan ini pindah, tidak masalah ya. Di positif 1 ini syarat yang kita peroleh pertama nanti. Yang akan kita pertimbangkan saat menyelesaikan ketidaksamaan rasional berikut. Oke, kemudian yang kedua setelah adik-adik, ini ya, lihat. Nih, lihat yang bentuk umum tadi. Semua pecahan yang penyebutnya gx tidak boleh 0. Ini gx tidak boleh 0. Itu syarat, itu wajib dipenuhi. Kemudian yang berikutnya, setelah sampai di sini, cara menyelesaikannya ini adalah ada banyak sebenarnya, cuman pada umumnya yang cepat saja, ya, yang cepat saja seperti ini. 2x plus 7 per x kurang 1, ya, kurang dari sama dengan 1. Oke, awalnya kan seperti ini. Ini x kurang 1 tadi seperti yang saya jelaskan itu kan belum diketahui nilai positif atau negatifnya. Oke, nah bagaimana cara selesaikannya? Cara menyelesaikannya adalah dikalikan dengan x kurang 1 berpangkat 2 di kedua ruas. Oke, jadi kedua ruas itu harus dikalikan dengan x kurang 1. Oke, ini saya katakan kedua ruas ini dikalikan dengan x kurang 1 pangkat 2. Kenapa dikalikan dengan x kurang 1 pangkat 2? Kalau x kurang 1 itu belum diketahui bilangannya positif atau negatif, maka pasti semua bilangan, mau positif, mau negatif, mau pecahan, apapun, kalau dia dipangkatkan 2, itu tetap hasilnya positif. Sehingga karena ini dijamin kepositifannya, dijamin positif, maka tanda tak berubah. Jadi jangan ragu apakah tandanya diubah atau tidak. Tanda tidak perlu diubah. Oke, jangan diubah tandanya. Oke, next. Mengalihkan dengan x kurang 1 pangkat 2 di kedua ruas itu tidak ada mempengaruhi apa-apa. Apakah merubah nilai? Jawabannya tidak. Karena kedua-dua ruas dikalikan dengan x kurang 1 pangkat 2. Oke? Nah, selanjutnya, berarti kalau ini dikalikan dengan x kurang 1 pangkat 2, berarti hasilnya adalah, saya tulis di sini aja ya. Ini saya langsung kali x kurang 1 pangkat 2, berarti ini dikalikan dengan x kurang 1 pangkat 2. Berarti ini coret, berarti sisa x kurang 1 di bagian atas. Oke? Berarti hasilnya adalah sisa 2x plus 7 kali dengan x kurang 1 kurang dari sama dengan x kurang 1 pangkat 2. Sampai sini paham? Mulai dari syarat sampai penjabaran dulu. Paham ya? Oke. Nah, selanjutnya. ya, silakan ambil minum, tidak masalah. Nah, selanjutnya di sini. Di sini. Adik-adik harus tahu ya, kalau bentuk seperti ini ya. Ini kan kalau kamu jabarkan, ini dapatnya kan 2x kuadrat. Nah, sudah 2x kuadrat. Ini ada x kuadrat. Berarti adalah bentuk kuadrat. Kalau bentuk kuadrat dapat tanda pertidaksamaan, targetmu adalah jadikan salah satu ruas itu 0. Karena tujuannya kita adalah mencari nilai x. Oke?
Tapi tidak perlu kamu jabarkan ini kali ke dalam. Itu boleh, tapi lama. Karena nanti setelah itu kau sederhanakan lagi, difaktorkan lagi, itu lama. Jadi cara cepatnya adalah cukup ini pindah ruas, nanti kemudian keluarkan faktor yang sama. Oke, kita mulai. Berarti di sini saya tetap tulis kembali 2x plus 7 kali x kurang 1, yang pindah adalah yang kanan. Jadi saya biasakan bentuknya adalah suatu fungsi pertidaksamaan 0, ya, supaya tidak bingung. Nah, ini yang kanan pindah ke kiri berarti menjadi kurang x kurang 1 pangkat 2. Kurang dari sama dengan 0. Oke. Selanjutnya, tanda plus ataupun tanda kurang itu adalah si pemisah kamar. Itu saya sebut si pemisah kamar, yang mana nanti kalau kita lihat ada anggota yang sama, itu dikeluarkan dari kamar. Ya. Jadi ini saya bilang ada tanda kurang, ini adalah pemisah kamar. Berarti ini adalah kamar pertama, dan ini adalah kamar kedua. Nah, selanjutnya lihat penghuni yang sama di kamar 1 dan kamar 2 yang mana? Ya, kasih keluar X kurang 1. Oke, berarti ini sudah keluar X kurang 1, berarti sisa 2X plus 7. Oke, ini keluar X kurang 1, berarti sisa X kurang 1 yang berpangkat 1. Berarti sisa, ini kurang tetap ya, berarti kurang X kurang 1. Paham sampai sini? Paham ya? Artinya adalah kita tidak merubah bentuk yang di atas. Kalau kau kali ke dalam, itu akan menghasilkan yang di bagian atas ulang. Oke? Kita hanya menyederhanakan bentuknya supaya kita tidak repot-repot faktorkan X kuadrat tadi. Ini langsung terfaktorkan. Oke, selanjutnya sampai di sini berarti kita dapat X kurang 1. Ini disederhanakan, yang sejenis dijumlah dan dikurangkan. 2X kurang X berarti X 7 kurang berarti plus, berarti tambah 8. Kurang dari sama dengan 0. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, saya tulis dulu, saya pindah ke sebelah ya, karena ini penyelesaiannya lain ya. Next, tadi kita sudah dapat X kurang 1 dengan X plus 8 yang kurang dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya yang di sini tidak boleh, saya bilang memangnya salah ini, salah. Anak-anak itu paling banyak menyelesaikannya seperti menyelesaikan pada persamaan pada umumnya. Jadi dia tulisnya begini, X kurang 1 kurang dari sama dengan 0, dia ini kurang dari 0, atau X plus 8 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini dia selesaikan. Berarti X kurang dari sama dengan 1 atau X kurang dari sama dengan min 8. Ya? Belum tentu ini benar. Oke, jadi ini saya bilang tidak boleh seperti ini. Ini bukan prosedur yang benar dalam menyelesaikan bentuk pertidaksamaan kuadrat. Ini adalah pertidaksamaan kuadrat. Kenapa saya katakan pertidaksamaan kuadrat? Karena kalau kamu jabarkan dia, ini sama saja bentuknya, kamu diminta untuk menyelesaikan bentuk seperti ini. Artinya adalah kamu diminta untuk menentukan nilai X berapa yang dimasukkan dalam X kuadrat tambah 7X kurang 8, supaya hasilnya ini negatif. Seperti itu. Oke? Nah, tapi hati-hati, tidak boleh seperti ini. Ya? Nah, selanjutnya, misalkan, tapi belum jadi intinya tidak boleh seperti ini karena penyelesaiannya bukan demikian. Sehingga bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi cara menyelesaikannya adalah, ini saya lanjutkan ke bawah. Ini yang saya bilang ke kalian, bahwa syarat pertama tadi untuk menyelesaikannya, kamu tahu bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan bentuk kuadrat. Dan yang kedua, kamu tahu syarat dari bentuk rasional. Dan yang ketiga, kamu tahu syarat dari bentuk mutlak. 3 hal itu. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Cari dulu pembuat mol. Ini sepertinya sempat sudah saya bahas di kelas 10 ya. Pembuat nolnya itu adalah kapan dia sama dengan 0? Ketika X kurang 1 dikali dengan X plus 8 itu sama dengan 0. Yaitu ketika X
Ada sifat, ya, ada sifat. Saya ulangi kembali, ketika dua buah bilangan, kapan hasilnya itu kalau diperkalikan hasilnya 0. Ini terjadi saat minimal salah satu dari mereka itu 0. A-nya yang 0 kah? Atau B-nya 0? Bagaimana kalau kedua-duanya 0? Jelas, tak usah ditanya. Salah satunya saja 0, apalagi dua-duanya 0. Pasti dikalikan hasilnya juga akan 0. Jadi ini, anggap ini adalah A, dan anggap ini adalah B. A kali B, kapan hasilnya sama dengan 0? Ketika si A, ya, ketika X kurang 1 sama dengan 0, atau X plus 8 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1, atau X sama dengan negatif 8. Oke? Artinya adalah, ketika kamu masukkan X sama dengan 1 ke pertidaksamaan ini hasilnya sama dengan 0, bukan kurang dari 0. Berarti 1 kurang 1 itu 0, kali berapapun ya tetap 0. Min 8, kasih masuk ke sini. Min 8 plus 8 itu 0, kali berapapun yang ada di depannya, itu hasilnya akan 0. Oke, terus targetnya kita cari apa? Cari yang kurang dari 0. Oke, kita sepakati dulu. Kita harus sepakati apa yang harus kita cari. Yang pertama, kalau ada bahasa lebih dari 0, artinya adalah yang menyebabkan dia bernilai positif. Semua bilangan yang lebih dari 0 hasilnya berapapun, mau pecahan, mau desimal, mau akar, itu pasti dijamin bernilai positif. Jadi saya sebutkan bernilai lebih dari 0 itu adalah bernilai positif. Sedangkan kalau kurang dari 0 itu artinya adalah bernilai negatif. Oke, kita sepakati dulu penggunaan bahasa ini. Nah, selanjutnya setelah dapat si pembuat 0, untuk bentuk pertidaksamaan, mau kuadrat, mau berderajat 3, mau berderajat 4, kalau sudah ada tanda pertidaksamaan, itu dibawa ke garis bilangan. Oke. Nah, selanjutnya, si pembuat 0, angka 1 dan min 8, itu digambarkan dalam garis bilangan. Tapi lihat, tandamu di sini tidak ada tanda sama dengan. Ya, ini yang dia minta kurang dari. Tidak ada tanda sama dengan. Kalau tidak ada tanda sama dengan, maka bulatan yang kita pakai adalah bulatan kosong di keduanya. Oke? 1 dan salah. Ini harusnya min 8 sebelah kiri. Jangan salah ya penempatannya. Yang kecil berada di sebelah kiri, yang besar berada di sebelah kanan. Min 8 dan 1. Selanjutnya, ambil titik uji. Ambil titik uji yang bukan pembuat 0. Yang bukan pembuat 0. Berarti ambil titik uji selain min 8 dan 1, ya, untuk menguji daerah. Menguji daerah. Oke. Nah, maksudnya apa? Kalau saya buat garis seperti ini, ya, garis seperti ini, maka dua buah garis bilangan ini membagi garis bilangan menjadi 3 daerah. Yang pertama, daerah pertama itu daerah yang kurang dari negatif 8, ya, saya bilang X kurang dari negatif 8. Dan daerah yang kedua adalah daerah yang berada di antara negatif 8 dan 1. Berarti X berada di antara negatif 8 dan 1. Sedangkan yang ketiga itu adalah nilai X yang arahnya ke kanannya 1. Berarti X lebih dari 1. Kita mau tes yang manakah masuk dalam selesaian pada pertidaksamaan ini. Oke, ambillah titik uji yang paling mudah. Yang paling mudah, titik uji yang paling mudah ada yang tahu? Ya, oke. Yang paling mudah yaitu ambil X sama dengan 0. Tahu dulu X sama dengan 0 ini letaknya di daerah mana untuk diujikan. Berarti kita uji daerah mana? Daerah pertama, kedua, ketiga. Oke, 0 itu letaknya kita sedang menguji daerah kedua. Oke? Kita mau uji di daerah kedua ini, hasilnya nanti positifkah atau negatif. Oke, masukkan ini ke pertidaksamaan. Oke, jadi kalau saya tuliskan berarti X-nya 0 kurang 1,
kali 0 plus 8. Kalau sudah cepat langsung saja dalam bayangannya langsung. Oh, 0 kurang 1. Negatif kali positif. Berarti negatif kali positif, negatif. Ah, sudah, itu daerahnya. Oke, 0 kurang 1 itu hasilnya adalah negatif. Kita tidak perlu tahu berapa nilainya. Ya, sekali lagi, kita tidak perlu mengetahui berapa nilainya. Yang perlu kita uji adalah daerahnya itu akan masuk daerah positif atau daerah negatif. Itu yang kita mau uji. Bukan hasilnya mau dilihat, ya. Berarti ini hasilnya adalah 0 kurang 1 negatif, 0 plus 8 positif. Negatif kali positif itu hasilnya adalah negatif. Berarti di daerah kedua, ya, itu nilainya adalah negatif. Oke. Selanjutnya, kalau sudah dapat seperti ini, ada 3 daerah, dia itu mau kamu uji yang lain pun itu boleh. Tapi yang jelas itu berlaku selang-seling, ya. Berlaku selang-seling ketika ininya bentuknya masing-masing tunggal. Artinya tidak ada yang berderajat 2 atau berderajat 3. Kenapa? Karena ketika dia ada yang berderajat 2, itu menyebabkan kepositifan suatu bilangan. Oke? Kalau tidak ada, aman. Dia berlaku selang-seling. Next, berarti kalau di sini negatif, berarti di sini adalah positif. Jadi kalau kita baca positif, negatif, di sini adalah positif. Oke? Nah, selanjutnya, misalkan Ibu, saya tidak lihat selang-selingnya. Silakan ambil satu. Misalkan ambil X sama dengan yang selain ini lagi. Daerah yang kamu uji. Misalkan sebelah kanan. Ambil yang lebih dari, ini kan tadi 1. Ambil yang lebih dari 1, misalkan X sama dengan 2, masukkan. Berarti 2 kurang 1 itu adalah positif, dikali 2 tambah 8 itu positif. Positif kali positif itu hasilnya juga sama dengan positif. Oke? Berarti hasil di daerah kedua itu adalah positif. Seperti itu. Begitupun dengan yang di daerah di daerah ketiga berarti hasilnya adalah positif. Begitupun kalau kamu mau uji yang daerah pertama. Cuman alangkah baiknya ya sudah langsung saja selang-seling. Karena sudah ditahu didapat 1, maka langsung saja, oh berarti ini positif, positif. Oke? Andai kata, misal. Ya, misal. Kamu dapat di sini katakanlah ini adalah min 7, ini adalah 2. Kamu dapat di sini adalah negatif. Ini kamu isi apa yang daerah kedua? Kalau dijamin dia beda. Ya, positif. Ini yang lebih dari 2, negatif. Itu intinya selang-seling. Yang penting harus tahu bahwasanya dia dijamin bukan dalam bentuk kuadrat dan dia berbeda-beda akarnya. Oke, seperti itu. Ini permisalan saya kasih contoh. Nah, selanjutnya. Setelah sampai di sini, lihat daerah manakah yang kita ambil. Jadi daerah yang diambil adalah, jadi targetmu adalah yang ini tadi. Nilai X berapa sih? Jadi yang ini, yang min 8 dan 1 ini adalah penentu nilai X. Jadi saya katakan ini adalah nilai X-nya ya. Nilai X yang akan kita ambil. Targetnya kita adalah melihat tanda pertidaksamaan. Targetmu adalah harus yang kurang dari 0. Seperti yang kita sepakati, kata kurang dari 0 berarti yang bernilai negatif. Oke, artinya adalah negatif. Maka daerah arsirannya ambillah yang bernilai negatif sesuai dengan targetmu. Ya, ini targetmu. Berarti daerah yang diambil adalah dari min 8 sampai mendekati, bukan dari. X yang berada di antara negatif 8 dan 1, inilah daerahnya. Oke, setelah tahu arsirannya ini, daerahnya ini, tulislah dia dalam bentuk HP. Ya, kamu boleh tulis dalam bentuk himpunan, dibiasakan keduanya. Berarti X ini kalau lihat, ini kan yang diarsir itu berada di antara. Berarti tulis saja X-nya di tengah. Yang kecil itu adalah negatif 8 berada di sebelah kiri. Yang kecil selalu sebelah kiri. Yang besar adalah sebelah kanan. Oke, ada enggak tanda sama dengan? Tidak ada, berarti langsung saja kurang dari, tidak ada tanda sama dengan. Oke, kalau misalkan seperti ini benar, biasakan atau dalam bentuk selang. Dalam bentuk selang, ada enggak sama dengan? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti tandanya adalah kurung biasa
Dari yang mendekati negatif 8 sampai mendekati 1. Seperti ini. Itulah HP-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, betul. Kalau misalkan yang dia minta itu adalah positif, maka yang menjadi HP-nya adalah X kurang dari min 8 atau X lebih dari 1. Bukan dan, atau. Ya, atau. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah? Oke. Next kita lihat. Siapa itu? Siapa ini? Apa itu? Saibu ini apa? Oh, aman. Yang lain high heel nih? Aman ya? Oke. Kita lanjut. Nah. Coba kamu tes kerja. Tulis soalnya, saya buka contoh yang sebelumnya. Kalau kamu lupa. Coba tes kerja, ini sedikit berbeda tapi prinsip kerja sama ya. Jadi saya ulangi, jadi prinsip kerjanya adalah nih, lihat ya. Tadi kita punya ini, HP-nya ini min 8 kurang dari X kurang dari 1. Ini sesuai dengan syarat. Syaratmu X tidak boleh 1. Jadi tidak boleh ada tanda sama dengan pada angka 1 jika HP-mu ada satunya. Kita lihat, tidak boleh ada tanda sama dengan. Nah, HP-mu. Sekarang pertanyaan saya, apakah X sama dengan 1 itu masuk? Tidak. Oke? Tidak. Sudah seperti itu. Jadi, yang tadi ini sudah memenuhi syarat pada syarat pada fungsi pecahannya seperti itu. Yang dimana dia katakan penyebutnya dalam hal ini adalah X tidak boleh 1. Oke, silakan dilihat soal nomor 2 dites supaya langsung. Silakan dicatat dulu soalnya, baru saya bukakan contohnya, siapa tahu ada yang lupa. Sudah dicatat soalnya? Sudah. Ya.
Saya izin dulu ya ke kamar mandi. Oke, saya sudah di tempat. Bilang kalau misalkan ada mau digeser ke slide berikutnya.
Iya. Kenapa? Jawabannya 4/5,3. Yang lain? Nanti. Oke, sembari menunggu yang lain, kita lihat ketika ini kita sama-sama jalankan. Berarti ini bisa saya tuliskan menjadi X kurang 5 kok X kurang 5? Bentar ya. Tadi dapatnya X kurang 2 pangkat 2 dikurang 8 per 5 kurang 4X kedua ruas dikali dengan 5 kurang 4X pangkat 2 lebih dari 1 kali 5 kurang 4X pangkat 2. Berarti ini coret, ini berarti sisa pangkat 1. Oke, berarti dapatnya X kurang 2 pangkat 2 kurang 8 yang dikalikan, hati-hati, ini adalah satu kesatuan, dikalikan dengan 5 kurang 4X yang pangkatnya 1 lebih dari 5 kurang 4X berpangkat 2. Ini kalau dijabarkan dapatnya adalah bentuk kuadrat. Jadi targetnya kalau ini juga sebelah kanan bentuk kuadrat, maka jadikan ruas kanan lah yang sama dengan 0. Maka 5 kurang 4X kuadrat pindah ke kiri. Tapi hati-hati Pak pindahnya. Ini saya kasih begini. Ini X kurang 2 pangkat 2. Mana ini? Oh ya betul. X kurang 2 pangkat 2 yang dikurangi 8 yang dikali 5 kurang 4X ini pindah ke kiri kurang, jadi pemisahnya yang ini ya, ini pemisahnya ya, 5 kurang 4X pangkat 2, jadi ini pemisahnya lebih dari, ini sudah pindah berarti sisa 0. Kedua ruas punya faktor yang sama, yaitu 5 kurang 4X. Berarti kasih keluar faktor 5 kurang 4X. Ini juga keluar 5 kurang 4X. Berarti sisa pangkat 1 nantinya. Berarti 5 kurang 4X. Buka kurung. Karena ini sudah keluar. Berarti sisa X kurang 2. Pangkat 2 yang dikurangi 8. Ini sudah keluar. Dikurangi. Ya. Dikurangi dengan 5 kurang 4X yang berpangkat 1. Tapi tetap dalam kurung. Oke. Lebih dari 0. Selanjutnya, yang ini sudah sederhana. Biarkan saja atau ditulis kembali. Yang di dalam kurung kita sederhanakan. X pangkat 2. 2 kali X, 2X kali min 2 berarti min 4X. Min 2 pangkat 2 berarti positif 4. Kurang 8. Kurang 5. Plus 4X. Oke. Hilmi sama Rahman sampai mana? Di 1, 2. Oh iya. Rahman?
Kalau Rahman bagaimana? Rahman ini ada di tempat kah? Rahman? Oh, tak keluar Rahman. Habis cas HP. Oh, baru mau atur ke PC. Oke. Jadi sambil tunggu Rahman, Hilmi sosok dapat. Oke. Haikal sampai sini sama kah selesaian? Sama. Oke, kita lanjut saja dulu sambil menunggu Rahman. Berarti tadi di sini dapatnya 5. Tunggu saya cas dulu. Oke. 5 kurang 4x berarti x kuadrat tetap, min 4x habis, 4 kurang 8 min 4 kurang 5 kurang 9. Mana? 4 kurang 8 min 4 kurang 5 ya, min 9 ya. Berapa titik yang kamu dapat, nak? Kenapa hanya 2, 4/3 dan 3? Haikal. Sedangkan ini masih bentuk kuadrat loh, berarti ini kita faktorkan lagi. Kenapa? Coba jadi x kuadrat sama dengan 9, jadi x sama dengan 3. Oh, enggak lah. Itu kan bentuk kuadrat. Berarti faktornya x plus 3x kurang 3. Baru kenapa 4/3? Kenapa hati-hati kalau misalkan dia bentuk kuadrat, tidak boleh loh. Karena x ini ya, kalau kau gantikan dia sama dengan 9 itu kapan? Ketika x itu boleh 2 loh nilainya. Boleh, tunggu Rahman masuk. Kurikuluman toli-toli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Di mana kau online ini? Di Ruang studio, Bu. Oh, saya kira di ruang Wakamat. Kaget saya kurikuluman toli-toli, Dok. Kira Sopa Ahmad bergabung di sini. Oke, lanjut kerja. Tadi kita sampai di sini, Rahman. Rahman sampai mana? Boleh, Bu. Sampai sini tadi. Sama. Bu. Iya. Iya. Saya deng. Boleh. Pakai headset soalnya baru pakai beginian. Iya. Silakan pakai headset soalnya. Soalnya kayaknya ribut sekali di situ. Kok kayak perjalanan dari Tuli-Tuli ke Palu, rental. Oke. Next. Tadi kita sampai sini, Rahman. Toh? Tadi Haikal dapatnya buka kurung biasa 4/3 sampai mendekati 3. Nah, kekeliruannya adalah
di X kuadrat mana di X kuadrat kurang 9-nya itu dia jadikan X kuadrat sama dengan 9, X sama dengan 3. Padahal sudah ditekankan siapapun kalau kamu dapat dalam bentuk kuadrat derajat 3, pokoknya sudah lebih dari 1 itu pasti arahnya adalah ke pemfaktoran. Oke, harus difaktorkan dulu dia. Nah, selanjutnya sudah sampai di sini. Tadi saya lupa. Ini ada syarat ya. Ini syaratnya si penyebut, siapa penyebutnya? Yaitu 5 kurang 4X itu nggak boleh 0. Tunggu, berarti 5 sama dengan 4X. Tidak sama dengan maksudnya. Berarti X tidak boleh sama dengan 5/4. Oke, ini akan masuk dalam syarat. Nah, selanjutnya sampai di sini 5 kurang 4X, X kuadrat kurang 9. Nah, ternyata ketika kita sudah memfaktorkan dari tahap ini, di sini masih ada yang perlu difaktorkan lagi, yaitu X kuadrat kurang 9. Ini adalah bentuk selisih kuadrat. Kalau ada yang lupa, ya, ingat rumus selisih kuadrat. Selisih kuadrat. Selisih itu artinya adalah pengurangan, kuadrat itu berarti bentuk pangkat 2. Contohnya adalah seperti ini, A kuadrat kurang B kuadrat. Ini bentuk kuadrat yang dikurangkan, itulah selisih kuadrat. Oke, ini kalau difaktorkan adalah jumlahkan dulu dia, baru dikalikan dengan pengurangannya, kalau ada yang lupa. Oke, kalau kamu tes, A kali A kuadrat, AB dikurangi AB, habis B kali min B, berarti negatif B kuadrat. Oke, selanjutnya atas dasar rumus ini, ya, atas dasar rumus selisih kuadrat, maka X kuadrat kurang 9 itu bisa saya faktorkan. Ini saya tulis kembali, 5 kurang 4X tetap. Ini saya bentuk, ini adalah selisih kuadrat, yaitu X kuadrat 9 itu adalah 3/2. Oke, berarti adalah faktornya X tambah 3 yang dikali dengan X kurang 3. Ini saya katakan selisih kuadrat. Lebih dari 0. Oke. Berarti kita dapat 3 buah titik yang akan diuji. Oke. Yang pertama adalah si pembuat nolnya. Pembuat 0, tidak usah digambarkan dalam langsung saja si pembuat 0 berarti 5 kurang 4X, kalau masih ada yang bingung, itu sama dengan 0, berarti X sama dengan 5 pindah berarti menjadi negatif 5. Toh, dibagi dengan bilangan yang berada di depan X, yaitu min 4, berarti min 5 per min 4. Min bagi min berarti positif 5/4. Atau, ya ini tanda atau, X, ini kalau pindah positif 3, pindah berarti sama dengan min 3. Oke? Atau ini lagi, X kurang 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan berapa? Pembuat 0 berikutnya. X sama dengan berapa? Oke, 3. Berarti kita dapat 3 buah titik ini, ditambah dengan satu syarat ini. Oke? Berarti kita dapat, tadi ada, apa ya? Tadi tidak ada sama dengan juga soal sebelumnya. Soal sebelumnya tadi ada sama dengan kah? Nggak ada ya? Nggak ada. Ini saya pakai tanda sama dengan nih, supaya syaratnya nanti kita pakai terpenuhi atau tidaknya. Kelihatan pertimbangan syaratnya, maksudnya gitu. Ini saya pakai seperti ini. Berarti karena ini adalah si pembuat 0, maka titik-titik inilah kan berbeda semua. Titik-titik inilah yang akan kita gambarkan di garis bilangan, tapi dengan catatan menggambarkan ke garis bilangan kita lihat bahwa ini tanda pertidaksamaanmu itu ada tanda sama dengannya, berarti bulatannya bulatan penuh atau bulatan kosong. Ada sama dengan. Berarti bulatan penuh artinya bulatan. Kalau bulatan penuh itu artinya nanti dia masuk dalam penyelesaian, ya. Ada tanda sama dengan berarti dia masuk. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Ya, mana tadi nih kursorku? Ya, kita lihat di sini, ini harusnya adalah bulatan penuh. Pertanyaan saya, siapakah yang letaknya paling kiri? Bagaimana urutannya? Oke, min 3. Min 3 ini bulatan penuh ya. Min 3 kemudian
5/4 kemudian 3 ya. Oke. Berarti ini akan membagi menjadi 3 nilai ini akan membagi menjadi 4 daerah. Oke. Saya batasi. Kalaupun tidak ada masalah ya supaya tahu. Nah, ada 4 daerah. Oke. Yang kurang dari -3 di antara -3 sampai 5/4, di antara 5/4 dan 3, dan yang lebih dari sama dengan 3. Ini bulatan penuh. Selanjutnya, lihat syarat. Dia mensyaratkan X tidak boleh sama dengan 5/4. Jadi, X tidak boleh 5/4. Jadi, yang sebelumnya ini bulatan penuh, itu akan menjadi bulatan kosong. Oke? Kenapa? Karena kalau kamu tidak mempertimbangkan syarat, maka X ini yang sama dengan 5/4, itu kamu katakan masuk sebagai HP. Padahal ketika X kamu masukkan sama dengan 5/4, maka nanti 5 kurang 4 kali 5/4. Coret, berarti 5 kurang 5 itu 0, menyebabkan si penyebut ini itu sama dengan 0. Nah, kalau ini sama dengan 0 itu tidak boleh, ya. Tidak boleh terjadi. Karena misalkan, biasa saya sudah jelaskan sih. Coba Rahman, kalau saya tanya Rahman 3 dibagi 0 hasilnya berapa? Dengan 0 bagi 3. Rahman. Siapa itu Rahman? Kalau misalkan 0 bagi 3, yang saya tanya Rahman dulu. Kalau Haikal sama Hilmi pernah saya jelaskan di pertemuan. Rahman, kalau 0 bagi 3 hasilnya berapa? Kalau 3 bagi 0 hasilnya berapa? Rahman. Keluar lagi. Oh, tidak kedengaran suaranya dia. Kalau enggak pakai apa namanya? Kalau coba Rahman enggak usah pakai anumu kalau mau bicara, enggak usah pakai headsetmu. Coba tes. Tadi kedengaran. Rahman. Ya itu. Ya, itu begitu saja. Kalau di situ lagi tidak bising, enggak usah pakai headset. Tapi kalau lagi bising, pakai headset mendengar saja. Tadi saya tanya ini, pas di sini, kalau 0 bagi 3 hasilnya berapa? 3 bagi 0, 0 kayaknya, Bu. 3 bagi 0, 0. Yakin? 0 bagi 3 berapa? Tidak terdefinisi. Oh, terbalik ya? Oke, terbalik. Oke, perhatikan kemari. Logikanya seperti ini. Semua sudah pernah saya sampaikan. Kalau pecahan, logikanya kalau kamu bagi 6 bagi 2, hasilnya itu kenapa? 6 bagi 2 kan 3. Kalau mau ngecek ini benar atau salah, cek. Kalau 3 kau kali silang dengan 2, hasilnya 6 bukan? Jadi kali silang dapatnya atas enggak? Sekarang,
Kalau tadi kamu bilang ini adalah 0. Emang benar. Kalau 3 bagi 0, 0 kali 0, apakah hasilnya 0? Apakah hasilnya 3? Salah. Sekarang 0 bagi 3, ini harusnya berapa? Bilangan berapa yang dikalikan 3 hasilnya 0? Oke, 0. Berarti 0 bagi 3 ketika di bagian pembilang itu 0, itu tidak ada masalah ya. Kalau pembilangnya 0 dibagi bilangan yang bukan 0 di bagian bawah, itu dijamin hasilnya adalah 0. Tetapi kalau dia bentuknya 3 bagi 0, bilangan berapa di sini yang kau tuliskan ketika kau kali 0 hasilnya 3, ada enggak? Bilangan yang dikalikan 0 hasilnya 3, ada enggak? Ya, oke. Karena tidak adalah, itu yang disebut dengan tidak terdefinisi. Oke, paham? Kenapa sampai jangan sampai kenapa yang tadi kok kita enggak boleh ya penyebutnya itu 0. Dari tadi saya sebutkan seperti itu. Karena ya kasusnya ini, kalau penyebutnya itu 0, maka menyebabkan bentuk ini nanti tidak terdefinisi. Maka sehingga, matikan speakernya, matikan mic-nya nak. Makanya sehingga perlu disyaratkan bahwa si penyebutnya tidak boleh 0. Oke, makanya tadi meskipun kita sudah dapat ada 3 buah titik dan ini ada tanda sama dengan sehingga dia bulatan penuh, karena syaratnya itu adalah X tidak boleh 5/4, maka ini akan menjadi bulatan kosong. Oke. Nah, selanjutnya silakan ambil titik uji. Saya secara cepat saja ambil titik uji X sama dengan 0. Berarti saya menguji daerah yang mana? Daerah yang berada di antara min 3 dan 5/4. Karena 0 berada di antara bilangan negatif dan positif. Oke. Masukkan ke pertidaksamaan. Sekali lagi, masukkan yang ini, yang di bawah. Tidak usah yang paling atas, setengah mati kamu. Yang bagian bawah. Oke. Yang kita punya tadi persamaan, saya tulis kembali 5 kurang 4X, X plus 3 dikali dengan X kurang 3. Masukkan kemari. Berarti 4 kali 0, 0, 5. Berarti ini positif. 0 plus 3 dikali positif. 0 kurang 3 dikali dengan negatif. Plus plus hasilnya plus. Dikali negatif hasilnya adalah negatif. Maka daerah yang kita uji tadi itu adalah daerah yang bernilai negatif. Oke. Selanjutnya. Oke, ini beda-beda tandanya ya. Kamu bisa cek, ambil nilai, misalkan ambil berapa ya? Ambil 2. Silakan, ambil 2 berarti kalau X kamu ambil 2, berarti kamu menguji daerah yang ini. Yang berada di antara 5/4 sampai dengan 3. Kalau 2 dimasukkan, berarti 5 dikurangi 4 kali 2, 8. 5 kurang 8 itu negatif. Dikali. 2 plus 3 itu positif ya. Dikali. 2 kurang 3 itu hasilnya adalah negatif. Negatif kali positif, negatif. Dikali negatif hasilnya adalah positif. Berarti hasil yang sedang kita uji tadi daerahnya adalah daerah positif. Inilah terlihat kan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa hasilnya adalah seling. Berarti di sini adalah positif, negatif, positif, berarti di sini negatif. Oke. Sampai sini paham? Paham ya? Oke. Nah, selanjutnya daerah yang manakah yang akan kita ambil? Daerah positif atau negatif? Positif. Karena dilihat dari tanda pertidaksamaan terakhir. Lebih dari sama dengan 0 itu menandakan daerah yang kita ambil adalah ambil daerah positif. Oke, ambil daerah positif. Berarti daerah yang diambil adalah yang ini dan yang berada di antara 5/4 sampai 3. Oke, ada yang mau coba tes menuliskan selesaiannya, HP-nya gimana? Dalam bentuk selang lah. Boleh. Kalau misalnya nanti ada nilai ya dari itu yang kita masukkan ternyata sama dengan 1. Tunggu. Kalau misal masukkan nilai bagaimana maksudnya? Sama dengan 1 itu
Heeh. kan kita sudah dapat hasilnya itu ada di 5/4 sampai 3 Iya. semua. Heeh. Terus kalau ada misalnya nanti yang pas kita masukkan ke kesamaan itu Mm-mm. kan di situ lebih dari satu. Iya, lebih dari satu. Kalau Hmm. misalnya nanti dapatnya satu, Kan lebih dari sama dengan. lebih dari sama ya. Iya. Saya tadi ubah. Saya tadi bilang ubah. Saya ubah, nak. Kenapa? Karena tadi soal sebelumnya itu, tandaku ada kurang dari sama dengan ya. Wah, kenapa nggak bilang kalau di sini ada kurang dari sama dengan? Harusnya ini kurang dari sama dengan tadi. Nih, tadi saya salah ya. Di sini tadi harusnya, ternyata soal sebelumnya ada sama dengan. Sorry, saya cuma lihat sampai sini tadi. Ini harusnya tadi ada kurang dari sama dengan, nak. Ya, berarti tadi ini harusnya adalah bulatan penuh. Ini tadi harusnya bulatan penuh. Ini juga adalah bulatan penuh. Ini awalnya bulatan penuh. Tetapi karena syaratnya kita itu adalah X tidak boleh 1, maka ini jadi bulatan kosong. Karena sebab syaratnya kita X tidak boleh 1 gitu. Jadi tadi yang sebelumnya harusnya bulatan penuh, ya, bulatan penuh, tapi karena dia memberikan syarat bahwasanya X tidak boleh 1, dia menjadi bulatan kosong. Nah, selanjutnya yang tadi ini harusnya adalah ada tanda sama dengan di sini. Ya. Ini kurang dari 1, nggak boleh X sama dengan 1, karena ketika X sama dengan 1 menyebabkan si bentuk rasionalnya menjadi tidak terdefinisi. Sorry, saya tadi salah lihat ininya untuk disalin kemari. Seperti itu. Ini harusnya kurang dari mana tadi? Ini kurang dari sama dengan, ya. Oke. Jadi saya tidak sampai lihat ke depan, saya cuma lihat di sini tadi kurang dari di sini tadi. Jadi salah, karena tadi tidak maka saya ganti di sini seperti itu. Nah, jadi kita sepakati tadi ini saya ubah ya, jadi lebih dari sama dengan. Ini jadi lebih dari sama dengan sesuai sama dengan hasilnya ketika min 3, 5/4, 3. Awalnya ini adalah bulatan penuh, tapi karena X-nya tidak boleh 5/4 menjadi bulatan kosong. Seperti itu syaratnya. Sampai sini paham, Hilmi? Paham. Oke. Next, sebelum saya lanjut, atau ada yang mau lihat berapa, mau cek? Berarti hasilnya berapa ini kalau dalam bentuk interval? Siapa itu? Dalam bentuk, selang, dalam bentuk selang interval. Kurung biasa. Iya, kurung. Kurung biasa negatif tak hingga sampai mendekati atau sama. Nah, kurungnya ya, karena ada sama dengan bulatan penuh dia. Kalau terpisah seperti ini, sekali lagi kalau terpisah seperti ini, kalimat penghubungnya atau dalam tulisan himpunan, jangan heran dengan penulisan seperti ini. Gabungan. Atau itu sama dengan gabungan, digabung dengan, selanjutnya siapa lagi? Terserah, Haikal mau sambung? Boleh? Kurung siku. Kurung siku atau kurung biasa? Kurung biasa, karena tidak ada tanda sama dengan. 5/4, kemudian 3 kurung siku. Ya, itulah. Oke, jadi kalau misalkan penulisan biasanya berarti X kurang dari sama dengan min 3, atau X yang berada di antara 5/4 sampai sama dengan positif 3. Seperti itu. Oke.
Next, sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau tidak, kita lanjut ke pembahasan yang sebenarnya. Tidak ya? Oke, saya saving, kemudian saya